Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Suci Prastiwi dari kelas PGMI 4 semester 7 dengan NIM 0306212172. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas manajemen organisasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat mengenai anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Nah, yang pertama itu adalah anatomi organisasi. Definisi dari anatomi organisasi ini adalah komponen-komponen penting yang berfungsi sebagai motor penggerak dari suatu organisasi. Yang pastinya dalam suatu organisasi ini kan memerlukan beberapa komponen ataupun struktur organisasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan demi berjalannya suatu organisasi. Adapun struktur organisasi ini ada 6. Yang pertama itu adalah spesialisasi pekerjaan ataupun desain pekerjaan. Nah, desain pekerjaan ini dibutuhkan untuk menilai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi yang dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaannya tersendiri. Nah, yang kedua itu adalah departemen ataupun koordinasi serta integrasi. Koordinasi ataupun integrasi ini dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama pada setiap bidangnya masing-masing. Struktur yang ketiga itu adalah rantai komando ataupun hierarki. Nah, hierarki ini maksudnya adalah garis wewenang yang berfungsi untuk mengatur organisasi dari atas sampai ke yang paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, atau lebih mudahnya dikenal dengan tingkatan kekuasaan. Yang dimaksud dengan tingkatan kekuasaan dari yang paling atas sampai yang ke bawah itu misalnya di dalam suatu organisasi itu pastinya kan ada kayak organisasi misalnya dalam bidang keagamaan Islam tuh ada NU ataupun Muhammadiyah. Nah, NU ini kan banyak di dalam suatu negara Indonesia contohnya. Nah, itu dapat dipimpin dari misalnya dari pemerintahan pusat kemudian ke pemerintahan yang paling bawah seperti kayak wilayah, kemudian ada kecamatan dan yang paling mendasar. Kemudian struktur yang keempat itu ada rentang kendali ataupun struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer ataupun pemimpin secara efisien dan efektif yang terdiri itu atas ketua, sekretaris, bendahara, kemudian para anggota serta jajarannya. Kemudian yang kelima itu adalah sentralisasi ataupun desentralisasi. Nah, sentralisasi ini mengacu kepada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan yang dapat terkonsentrasi pada satu titik di dalam suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi ini adalah pemindahan kekuasaan, wewenang, ataupun pengambilan keputusan dari otoritas pusat ke unit yang lebih kecil, baik itu tingkat lokal, regional, ataupun individu. Kemudian struktur organisasi yang keenam itu ada formalisasi ataupun formalitas. Nah, maksud dari formalitas ini adalah untuk menilai sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi ini dibakukan, ataupun tentang undang-undang yang berlaku untuk menciptakan struktur, keteraturan, dan konsistensi dalam menjalankan berbagai aktivitas di dalam suatu organisasi. Nah, setelah membahas anatomi organisasi, berikutnya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Maksud dari perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi ini berperilaku. Nah, perilaku organisasi ini tuh mencakup dampak yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap manusia ataupun dampak yang ditimbulkan oleh manusia terhadap organisasi. Nah, jadi tujuan dengan mempelajari perilaku organisasi ini adalah untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan menerapkan ilmu pengetahuan. Perilaku organisasi ini merupakan kunci keberhasilan dari suatu organisasi.
Kenapa dimaksud dengan kunci keberhasilan? Karena di dalam organisasi ini pastinya ada ketentuan ataupun dari perilaku dari setiap individu tuh yang membawa nama baik dari suatu organisasi. Nah, jadi apabila perilaku dari sumber daya manusia ini tidak baik, maka suatu organisasi ini pasti tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi untuk beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi itu, yang pertama adalah budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini adalah seperti kayak norma-norma ataupun kebiasaan-kebiasaan dari setiap individu. Nah, yang dimaksud dari norma ataupun kebiasaan ini pastinya adalah ketentuan di dalam berorganisasi. Jadi dengan perilaku yang baik di dalam ataupun kebiasaan yang baik dalam perilaku manusia ataupun sumber daya manusia pasti dapat menentukan berjalannya organisasi yang baik ataupun efektif. Nah, yang kedua itu adalah kepemimpinan. Nah, dalam suatu organisasi itu pasti ada yang namanya pemimpin. Nah, pastinya pemimpin ini harus memiliki karakter yang baik yang dapat memimpin organisasi supaya suatu organisasi itu dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi. Nah, tadi kan ada kepemimpinan ataupun pemimpin. Nah, sebagai pemimpin tentunya harus mempunyai motivasi yang dapat mendukung dari pekerjaan para anggota ataupun bawahannya. Kemudian yang keempat itu ada struktur organisasi. Tentunya dalam organisasi diperlukan struktur organisasi supaya suatu organisasi itu dapat direncanakan ataupun dilaksanakan sesuai aturan yang sudah dibuat. Kemudian ada komunikasi. Di dalam suatu organisasi perlu dibangun ataupun dibentuk komunikasi yang baik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor yang keenam itu ada kebijakan organisasi. Kemudian yang ketujuh itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini bisa dimaksud dengan daerah ataupun tempat sekitar dalam suatu organisasi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.